Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Usaha dakwah dan tabligh maksudnya menghilangkan kesalahpahaman. Harta dan diri bukan milik kita. Allah telah beli diri dan harta orang beriman diganti dengan surga. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bagaimana cara menggunakan itu? Pertama, yuqatiluna fi sabili fayaqtuluna wa yuqtalun. Hendaknya orang beriman itu menggunakan diri dan hartanya untuk menegakkan agama, untuk memperjuangkan agama sampai mati. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Furqan. Ini janji Allah. Bahwa orang beriman itu dia menggunakan diri dan hartanya untuk memperjuangkan agama sampai mati. Waman awfa bi ahdihi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi. Siapa yang menggunakan harta dan dirinya untuk memperjuangkan agama sampai mati, kabar gembira. Apa kabar gembira? Dzalika wal fawzul 'azim. Dia telah sukses yang sebenar-benarnya. Jadi kesuksesan itu bukan kalau kita jadi milioner. Suksesnya hidup itu bukan kalau kita punya rumah bertingkat, mobil mewah, makan terus di restoran, rekening kita penuh, ATM kita 5, anak kita jadi pegawai, yang satu jadi sarjana, yang satu jadi polisi. Enggak itu kebodohan namanya. Itu kepicikan pola pikir. Ingin tahu ukuran kesuksesan, lihat Al-Quran sebagai buku petunjuk. Quran mengatakan yang sukses itu, yang berjaya itu orang yang bisa menggunakan diri dan hartanya seperti yang Allah kehendaki. Maka hati saya harus tawajuh kepada Allah. Seakan-akan saya dilihat, seakan-akan saya melihat Allah. Minimal merasa dilihat oleh Allah. Dan tujuan saya mentaati hukum ini untuk membangun akhirat saya, bukan bangun dunia. Biar dunia susah, jangan akhirat susah. Karena kesusahan dunia sementara, kesusahan akhirat selamanya. Kesusahan di dunia, laparnya dunia masih minta bantuan sama tetangga, sama istri, sama suami, sama kakak adik. Tapi kesengsaraan dan laparnya akhirat tidak bisa minta bantuan kepada siapapun. Jadi asal kehidupan akhirat, kita disuruh diantar ke dunia untuk membangun akhirat. Kita disuruh di dunia ini mencari bekal untuk kehidupan akhirat. Selain itu, kita harus tahu janji-janji Allah yang berhubungan dengan amal. Kita harus tahu janji-janji Allah dan Rasulullah kalau kita mentaati hukum dalam setiap saat dan keadaan. Maka janji Allah kepada kita, karena kita menyempurnakan hukum dalam setiap saat dan keadaan. Panci dunia ini begitu kecilnya nggak cukup untuk menampung satu pahala subhanallah. Jadi asal kehidupan akhirat. Itu Bapak Ibu Saudara yang Allah SWT, masa keluar pun Allah telah jelaskan sifat-sifat orang yang keluar. At-taibunal abidunal hamidunal saihun as-saihunal amiruna bil ma'ruf wan nahi السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Orang yang sedang keluar menggunakan diri dan hartanya untuk memperjuangkan agama, hendaknya dia keluar itu dengan kaifiat bertobat. Taubat kita, karena selama ini kita anggap harta saya gunakan semau saya. Sebagian besar harta umat Islam sekarang itu digunakan untuk perkara yang lalai, dipergunakan untuk perkara-perkara yang maksiat, digunakan mubazir, israf, dan sebagian besar digunakan untuk anak, untuk memenuhi nafsu anak dan istri.
Maka kita bertobat. Masa kita keluar, kita bertobat. Maka layaklah kalau kita keluar lagi dan lagi. Setiap 3 bulan kita bawa lagi istri kita. Karena kadang selama 3 bulan itu kita salah lagi menggunakan diri dan harta. Kita ikut-ikutan saudara famili kita ikut-ikutan masyarakat kampung halaman kita. Dan tidak sedikit kita mengikuti cara hidup orang kafir, bagaimana mereka menggunakan diri dan hartanya. Maka sifat yang pertama masih kita khuruj, sifat taubat. Terus merasa bertobat, penyesalan, kita salah menggunakan diri dan harta. At-ta'ibun al-'abidun. Kemudian setelah kita bertobat, maka kita mulai lagi meletakkan akhirat di depan bukan dunia. Letakkan Allah di depan bukan makhluk. Letakkan amal di depan bukan duit, bukan materi dan kebenaran. Al-'abidun. Jadi hamba Allah bukan hamba nafsu, bukan hamba dagangan, bukan hamba baju, bukan hamba fashion. Maka itu 24 jam kita harus tahu apa hukum Allah, apa maunya Allah dalam setiap saat dan keadaan. Maka masa khuruf ini kita belajar ta'lim wa ta'allum, sunnah-sunnah Nabi. Belajar hukum-hukum Allah dalam setiap saat dan keadaan. Sempurnakan hukum, sebagai hamba menyempurnakan hukum. Nanti Allah akan sempurnakan janjinya. Dengan penuh keyakinan kita sempurnakan hukum. Kalau saya taati hukum Allah ini, maka Allah pasti ridha dengan saya. Kalau Allah ridha dengan saya, Allah kabulkan doa-doa saya, maka Allah akan selesaikan masalah saya, walaupun tanpa duit. Allah sembuhkan penyakit saya, walaupun tanpa obat. Allah bereskan urusan saya, Allah tunaikan hajat saya. Apa sebabnya? Hukum saya sempurnakan. Ini hukum Allah ini, kalau kita taati berupa amal, itulah asbab yang hakiki. Menarik bantuan Allah, menarik kudratnya Allah untuk menyelesaikan masalah hidup kita dan menyempurnakan hajat-hajat kita. Namun kita dalam beramal, jangan diniati selesainya masalah. Dalam beramal, jangan kita niati terpenuhinya hajat. Itu kita yakini. Tapi niat kita dalam beramal adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat kita agar Allah ridha dengan kita. Al-hamidun, at-ta'ibun, al-'abidun, al-hamidun. Memuji Allah. Jadi kalau 24 jam kita sudah mulai meletakkan akhirat di depan mata kita, selama 24 jam kita meletakkan Allah di depan mata kita, dan yakin kita kepada Allah. Kemudian kita taat dan kita lihat apa hukum Allah dalam setiap saat dan keadaan. Kemudian dalam taat hukum tadi kita ikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan meletakkan janji-janji Allah dan Rasulullah di depan mata kita, sehingga kita beramal atau mentaati hukum itu dengan penuh kegairahan, dengan penuh semangat. Zikirnya panjang-panjang, baca Qur'annya panjang-panjang, sholatnya panjang-panjang, taklimnya panjang-panjang, sedekahnya banyak-banyak, nangisnya berderayan mata. Karena kita gairah dalam mengamalkan amal itu. Kenapa gairah? Kita tahu janji-janji Allah di dalamnya. Dan hati kita merasa dilihat oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dekat dengan Allah, merasa disebut nama-nama kita di depan majlis-majlis para malaikat. Maka kita yakin amalan yang kita buat seperti ini menggetarkan arsy-Nya Allah, naik ke langit Allah nurnya dan langsung menembus arsy-Nya Allah, dan tiang yang ada di depan arsy Allah itu bergetar. Dan semua malaikat-malaikat penjaga langit berlomba-lomba minta kepada Allah. Di saat kita angkat tangan berdoa, supaya mereka lah yang diwakilkan oleh Allah untuk menyelesaikan masalah kita, untuk menunaikan hajat kita. Inilah cara ibadah yang betul. Dan pintu khazanah Allah tidak langsung terbuka, maka kita sabar menghadapi masalah. Kalau belum datang bantuan Allah, kalau belum selesai masalah, tetap sempurnakan hukum, jangan lepaskan hukum, apapun yang terjadi. Dan jangan mengadukan masalah kita kepada makhluk. Dan jangan selesaikan masalah dengan barang-barang yang haram. Jangan konek ke bank, jangan konek ke koperasi, jangan konek ke penggadaian. Jangan ikutkan diri kita dalam asuransi. Semua itu adalah muamalah yang haram. Ngadu kepada Allah. Minta kepada Allah agar selesai. Belum datang sabar, minta lagi, taati lagi, minta lagi. Bila terbuka pintu khazanah Allah suatu saat nanti, pintu itu tidak akan pernah tertutup sampai hari kiamat. Dan inilah kesuksesan. At-ta'ibun al-'abidun al-hamidun. Kalau itu terjadi, maka puji Allah, bukan karena kelebihan kita, bukan karena kehebatan kita. Allah mudahkan untuk kita menapatilasi, mengikuti jejak para nabi-nabi, para syuhada dan sholihin. Nah, dengan 3 kaifiat ini kita keluar. Kaifiat tobat,
kaifiat perhambaan mentaati hukum, menyempurnakan hukum, dan kaifiat zikir. Khurud fi sabilillah ini yang kita jalan. Berapa lama kita buat ini? Ar-raqiuna sajidun. Hendaknya kita korbankan separuh hidup kita atau seumur hidup kita. Ini level yang dikehendaki oleh Allah. Umat ini bergerak, berdakwah ini separuh hidupnya untuk agama, separuh hartanya untuk agama. Kalau tidak mampu, seluruh harta dan hidupnya untuk agama, separuhnya. Inilah kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Minimal para sahabat itu mengorbankan harta dan dirinya sepertiga hidup. Untuk itu ibu diajak keluar dari Allah Subhanahu wa taala untuk memahami ini semua. Kita berharap selama 3 hari ini apa yang sudah ibu dapati semoga meresap di hati dan bertahan lama. Jangan sampai cepat hilang. Dan ini pertahanannya itu 3 bulan. Jangan lama-lama. 3 bulan keluar lagi. Pulang nanti tidak lagi melihat saya orang Manokwari, saya orang Wasior, saya orang Legari, saya orang Wanggar, tidak. Saya orang Jawa, saya orang Padang, saya orang Buton, tidak. Pulang dari sini betul-betul nisbah yang sesungguhnya kita bawa. Saya adalah hamba Allah, saya adalah khalifah Allah, saya adalah umat Rasulullah. Dakwah adalah pekerjaan saya. Bukan dagangan, bukan pertanian. Jadi ngurus sawah, ngurus toko, ngurus travel, ngurus kantor, itu bukan maksud yang sesungguhnya. Tapi maksud kita diantar ke atas dunia ini adalah sebagai da'inya Allah, sebagai khalifahnya Allah. Itu nomor pertama, letakkan di depan kita. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menguatkan maksud hidup kita. Sebagaimana doa Rasulullah SAW, Allahumma kama razaqtani fima uhibbu faj'alhu li quwwatan fima tuhibbu. Ya Allah, berapa banyak nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku yang aku sukai. Berikan taufik kepada aku dan kekuatan kepada aku ya Allah untuk menjadikan nikmat-nikmat yang aku suka itu kau juga menyukainya. Jadi nikmat-nikmat yang Allah kasih sama kita belum tentu Allah suka. Nah, tugas kita bagaimana menjadikan nikmat-nikmat itu disukai oleh Allah. Caranya caranya gunakan nikmat itu seperti yang Allah inginkan. Yaitu gunakan nikmat itu pertama untuk dakwah, kedua untuk ta'lim dan tarbiyah. Nah, untuk dakwah kita bermusyawarah dengan orang-orang lama di markas. Untuk ta'lim dan tarbiyah kita bermusyawarah dan berkhidmat kepada para ulama-ulama kita. Selalu dekat dengan ulama, bermusyawarah dengan ulama. Supaya penggunaan harta dan diri kita ini benar. Kalau enggak kita zalim, kita khianat. Yang ketiga baru kita gunakan diri dan harta untuk ibadah. Pergi haji, pergi umroh. Jangan umroh berkali-kali tapi nggak pernah dakwah. Pergi haji, umroh berkali-kali tapi nggak pernah kita berkhidmat kepada ulama. Salah. Yang ketiga, yang keempat baru kita gunakan untuk kemaslahatan umum. Cari yatim piatu, cari fakir miskin, kasih makan mereka. Tapi faedahnya kasih makan orang-orang yang bertakwa itu lagi. Rasulullah SAW sabda, la ya'kul tu'amuka, la yut'im illa taqinaki. Jangan sampai makanan kamu dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa dan bersih. Wala ya'kul illa min tu'amit taqil. Begitu jangan makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Bagaimana menyalurkan makanan? Ini juga ada faedah. Terakhir baru harta dan diri kita gunakan untuk anak istri, untuk keluarga kita dengan catatan sekedarnya secukupnya. Jangan melampaui batas, jangan berlebihan, jangan mubazir. Utsman radhiyallahu anhu didatangi seorang sahabat ingin pinjam duit. Tapi Utsman berkelahi dengan istrinya. Kata Utsman, "Kenapa kamu perpanjang sumbu kompor? Sumbu pelita?" Dimarahi istrinya karena menggunakan minyak berlebihan. Alamatnya apa? Sumbunya dipanjangin. Jadi apinya gede. Dimarahi sama suaminya. Nah, sahabat yang mau pinjam duit nggak jadi. Oh, nggak begitu. Pergi lagi sana langsung bicara. Ditanya sama Utsman radhiyallahu anhu, "Kenapa kamu pulang tadi?"
Saya dengar kamu berkali sama istrinya urusan sumbu. Saya pikir kalau sumbu aja kamu pelit, apalagi pinjam uang. Pinjamin uang. Berapa kamu perlu? Misalnya dia perlu uang 100.000, maka Utsman kasih dia 10 juta. Atau minjamnya 100.000 dikasih 5 juta. Loh, kenapa ini kebanyakan? Saya minta pinjaman cuma sekian, 100.000. Kamu pinjam berdasarkan kemampuan kamu dan saya beri berdasarkan kemampuan saya. Ini orang-orang yang paham. Harta itu bukan untuk disimpan-simpan. Maka mereka minta maaf sama orang yang datang ke rumahnya. Harusnya kami yang mencari kamu. Kiai Mufassir mengatakan, kalau ada orang datang meminta-minta kepada kita, maka orang-orang dahulu marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Orang yang meringankan bebanku di akhirat. Makin banyak duit, makin berat hisab kita. Ini tanpa kita cari ke pelosok-pelosok kota, kampung, dia udah datang sendiri. Coba lihat pemahaman orang-orang dahulu tentang agama ini. Kita jauh, nggak selamat. Kita Aisyah radhiyallahu mengatakan, nggak selamat orang yang punya duit kecuali begini, sambil mengisarkan tangannya ke kanan, ke depan, ke kiri, ke belakang, artinya banyak bersedekah. Jadi selamat yang tidak punya duit. Kita yang punya duit ini, kita harus belajar bagaimana sebetulnya menggunakan harta itu yang benar. Inilah tablik kita kalau Allah belajar. Makanya perut kita musyawarah, kumpul uang sama-sama sekian, jangan sembarang menggunakan duit. Hadirin Bapak Ibu Saudara yang Allah Subhanahu wa taala, dan khulutnya kita amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar. Inti yang sebetulnya khulut ini adalah kita meneruskan kerja kenabian. Bagaimana semua manusia dapat hidayah. Orang kafir bukan beriman semuanya. Orang yang beriman menjalankan perintah Allah 24 jam dalam kehidupannya. Ahli maksiat bertobat daripada maksiatnya, penjudi bertobat daripada perjudiannya, pezina bertobat daripada perzinaannya. Itu gak akan mungkin mereka bertobat tanpa turunnya hidayah. Orang tidak akan bertobat meninggalkan sholat tanpa hidayah. Orang tidak akan bertobat dan mulai sholat tanpa hidayah. Kita butuh turunnya hidayah agar kemungkaran hilang di dunia ini, ketaatan menyebar di mana-mana, dan hidayah tidak akan turunkan kecuali lewat kerja nabi-nabi. Nabi sudah tidak ada, kita lah yang bertanggung jawab turun dan tidaknya hidayah di zaman kita. Dan alangkah bahagianya orang yang dijadikan asbab hidayah. Maka maka Nabi berkata kepada Ali, la yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha. Wahai Ali, satu orang dapat hidayah itu lebih baik bagi kamu daripada kamu mendapatkan dunia beserta isinya. Ulama mengatakan lebih baik daripada mendapatkan seluruh dunia beserta isinya dari segi materi, dan lebih baik daripada semua amalan ahli dunia di dunia ini. Tidak ada yang bisa mengalahkan pahala orang yang jadi asbab hidayah. Untuk itu kita syukuri Ibu sekalian selama 3 hari. Ini Ben Hidayah kan atau Ben Hamsi? Fazul? Hah? Ini Ben Hidayah kan Ben Hamsi? Hah? Saya pikir ini Ben Hidayah ini. Oh Hamsi kan? Oh, tidak serasa ini. Jadi kita keluar ini latihan, belajar. Dakwah ilallah, ta'lim wa ta'alum, zikir, salat, dan khidmat. Ini 4 amalan ini, amalan masjid. Nah, amalan masjid ini amalan yang mengandung nurani. Ini amalannya nabi-nabi. Nabi-nabi membawa hidayah atau asbab hidayah. Kalau kita ikuti amalan ini, sibukkan diri kita dengan amalan ini, kita pun dapat hidayah dan Allah jadikan kita asbab hidayah. Dan amal ini dibuat dengan mujahadah. Maka kita keluar setiap 3 bulan ibu-ibu akan ada masalah-masalah. Supaya kita belajar menggunakan diri dan harta untuk dakwah dulu, bukan untuk yang lain-lain. Dan ini kita latih setiap 3 bulan sekali. Insya Allah Bu ya, 3 bulan ke depan kita keluar lagi. Dan ditargetkan kapan ibu keluar 15 hari. Nah, mujahadah yang kedua adalah mujahadah tentang dunia ini. Kita sudah tinggalkan anak dan istri, pekerjaan kita, untuk belajar dakwah ini. Tapi kita harus maksud yang sebetulnya, bukan tinggalkan istri anak, bukan tinggalkan pekerjaan. Tapi maksud yang sebenarnya adalah mengeluarkan syahwat, mengeluarkan diri kita daripada kekangan syahwat nafsu. Maka yang paling cepat mengikuti nafsu dan syahwat ini adalah materi dunia ini.
Maka mujahadah kepada dunia ini artinya jangan ada keinginan apapun daripada benda-benda dunia. Jangan ada keinginan. Kita ingin akhirat. Kalau kita sudah buat keputusan saya ingin akhirat, maka dunia tidak bisa menggoda kita. Kita nggak doyan lagi dengan dunia. Ini mujahadah. Jangan ada keinginan kepada dunia. Latih. Kecilkan dunia, hinakan dunia. Dunia boleh dipakai, tapi jangan diinginkan. Yang namanya rezeki pasti kita pakai. Yang bukan rezeki, yang kita ingin nangis mata darah pengen, nggak dapat. Karena bukan rezeki kita. Yang ketiga, mujahadah kepada nafsu. Apa maksudnya mujahadah kepada nafsu? Jangan ikuti maunya, jangan dengarkan bisikannya. Yang terakhir, mujahadah kepada manusia, jangan mengingat apapun yang ada di tangannya, jangan mengharap apapun yang ada di tangannya. Ini harus kita warnai dalam program belajar menjalankan kehidupan para anbiya alaihi salatu wasallam, sehingga dakwah ilallah, kalimat ta'alluq, zikir ibadah dan khidmat ini bisa kita jalankan dengan seksama. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan pulang sore hari ini karena pekerjaan sebetulnya belum selesai. Dan kita pulang niat kita mengamalkan apa yang sudah ibu dapati selama khulud ini. Ibu sudah belajar ya kan, kalau keluarnya wanita itu tutup diri dengan baju yang tidak menor, baju yang gombrong, dengan warna yang tidak menarik, supaya tidak menjadi perhatian. Karena setiap wanita keluar dari rumahnya, setan muncul di depannya, menghias seakan-akan ini wanita yang tercantik di Nabire. Rugi kalau nggak dinikmati kecantikannya. Dan tatkala dia balik, setan dulu di pinggulnya. Ini pinggul yang paling cantik di dunia ini. Sehingga laki-laki merasa rugi kalau tidak meliriknya. Begini, setiap wanita keluar, setan akan buat seperti itu. Sehingga laki-laki bermaksiat semuanya, wanita ini pun jadi asbab maksiatnya laki-laki. Karena pakaiannya setengah telanjang, pakaiannya ketat-ketat, masih menampakkan bodinya. Di akhir zaman, banyak wanita berpakaian tapi telanjang. Dan mereka memakai punggung onta. Artinya rambutnya itu dihias, diperlihatkan betapa cantiknya model rambutnya. Rambutnya terbuka, dadanya terbuka, kakinya terbuka. Maka alhamdulillah kita didiri pakai pakaian yang sempurna. Bahkan telapak tangan wanita pun aurat. Itu ditutup. Betis wanita aurat, mata kaki aurat. Oleh itu laki-laki di atas mata kaki celananya, sarungnya, bajunya, sarungnya, celananya. Tapi wanita harus di bawah mata kaki. Agak sulit maka pakai kaos kaki. Ini tertib bukan untuk huruf saja. Ini tertib sebetulnya tarbiyah supaya wanita pun kemana-mana pakai. Karena kalau putih kakinya wanita itu menggoda. Kan bagaimana maksudnya? Menggoda. Putih tangannya wanita menggoda. Kalau putihnya laki-laki nggak menggoda. Maka ini ditutup fitnah. Ya. Bahkan sampai ada yang mengatakan sendalnya wanita pun aurat. Ada orang yang jatuh cinta sama perempuan lihat sendalnya, lihat sepatunya. Iya, memang. Jadi ini latihan. Latihannya kedua, wanita pisah dengan laki-laki. Begitu setiap aktivitas kita jangan bercampur baur dengan laki-laki. Iyyakum wa dukhul ala nisa, hendaknya kamu jauh dari kumpulan-kumpulan wanita, jangan duduk dengan kumpulan wanita. Pisah. Ya. Ini ilmu yang besar ini. Ini sulit diterapkan di zaman kita sekarang, khususnya di Indonesia. Biasa jemaah Pakistan, India, Arab kalau datang ke Indonesia puji-puji akhlak kita. Nah, ada ustadz kita bertanya, coba beritahu sama kami, kalian sudah 4 bulan di Indonesia, kelemahan kami apa? Jangan kasih tahu kelebihannya. Kelemahannya apa? Gak mau kasih tahu, bagaimana ustadz kelemahan? Dipaksa. Akhirnya jemaah Pakistan bilang ada 2 kelemahan. Do kami he आपके पास. Ada 2 kelemahan. Apa itu? Ek hai hijab बहुत कमजोर है, एक है adam ihtimam di sunnah, perhatian kepada sunnah lemah sekali. Jadi ini maksiat kalau laki-laki ceramah depan wanita-wanita tanpa hijab, tanpa tundukkan pandangan. Nah, ini kita belajar di sini bahwa sistem percampur bauran tidak pernah diajarkan oleh Islam.
Tapi di Mekah orang campur Pak. Itu orang yang ke Mekah itu imannya udah kuat, sholatnya udah khusyuk, zakatnya udah betul, puasanya menjauhkan dia daripada dosa, takwa, baru dipanggil ke sana. Sekarang banyak orang pergi ke haji nggak sholat. Jadi kalau orang sudah kuat rukun iman ini, nggak akan tergoda dengan kecantikan wanita. Dia akan tundukkan pandangan. Jadi Ka'bah ini ujian, laki perempuan di situ berdekatan, tawafnya dan tidak pakai cadar, ujian untuk kita. Masih nggak terkesan dengan selain Allah? Masih tidak terkesan dengan kecantikan selain Allah? Masih nggak di tanah suci melanggar batasan-batasan Allah? Umar bin Khattab mengatakan, lebih baik aku berbuat dosa 70 kali di luar Mekah daripada berbuat dosa sekali di Mekah. Nuzid minhu adzabun alim. Siapa yang berbuat dosa di tanah Mekah diberikan azab yang sangat pedih. Karena tanah suci. Gak mungkin orang berbuat dosa di tanah suci. Makanya bebas buka wajah. Boleh. Waktu umroh boleh buka. Dianjurkan buka. Tapi ulama mengatakan, tapi kalau ada laki-laki muncul, tutup pakai tangan. Kalau dikhawatirkan tidak laki-laki, palingkan. Adapun membuka cadar atau hijab waktu umroh, dianjurkan untuk dibuka, itu untuk menguji kita Pak Zul. Di tanah suci dipanggil oleh Allah untuk berziarah kepada Allah, masih sempat menikmati yang haram. Jadi ini tarbiyah luar biasa. Kita tidak campur laki perempuan. Makanya rumah yang ditempati dianjurkan punya 2 pintu. Pintu belakang dan pintu depan. Ibu-ibu datang dari pintu belakang, bapak-bapak dari depan. Sehingga wanita tidak lalu-lalang di depan mata kita. Bisa hilang hafalan kita kalau wanita lewat depan mata kita. Kemudian belajar usaha mastur ini laki-laki yang mimpin. Semua yang dibuat oleh wanita hasil keputusan laki-laki. Ini pelajaran nanti di rumah, biar istrinya jenderal misalnya, suaminya sersan, istrinya milioner misalnya, suaminya tukang sampah misalnya, tetap yang jadi amir suami laki-laki. Istri harus taat sama suami, istri harus minta izin sama suami. Jadi istri bendahara, komandannya suami. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan tidak akan bisa masuk surga wanita yang mati suaminya tidak ridho. Suaminya belum ridho kepadanya. Ini kita latihan sama khulud ini. Dan selama khulud ini, ibu-ibu rumah Pak Baso ini, rumah Ibu Baso ini dipakai oleh jemaah Tunisa, jemaah Masturah. Lihat, tidak ada musik-musik terkenal. Lihat Ibu, saya tidak ke dalam, tapi saya lihat di bangunan ini tidak ada foto-foto, tidak ada televisi. Begini setelahnya kita menata rumah kita. Nggak perlu pakai mebel. Boleh mebel, tapi kan tidak penting mebel itu. Berapa harga mebel sekarang? Biasanya kalau dipakai di rumah itu berapa harga? Berapa harga? Yang standarnya ada 5 juta, 10 juta, 10 juta, ada yang 15 juta. Lebih bawa ke Pakistan? Kasih makan fakir miskin, kirim ke pesantren, ada pembangunan di sana. Rasulullah SAW makan tidak pernah di atas meja, di lantai. Pernah disiapkan meja, Rasulullah ambil nampannya, suruh singkirkan itu meja. Setelah disingkirkan mejanya, Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu ma'syarul anbiya la naqul ila al-ardi." Kami para nabi-nabi enggak makan kecuali dari atas tanah. Sederhana, tawadhu, rendah diri. Dan kita lihat di sini, ada Ananda Arif di sini. Tapi tidak gabung sama ibu-ibu. Kita anjurkan setiap laki-laki balik keluar juga dari rumah. Tapi ini kebetulan mungkin Arif tinggal di kamar sini, terputus daripada ibu-ibu, itu masalah lain. Yang jelas tidak boleh ada laki-laki balik di dalam ruangan di mana ibu-ibu ada di dalamnya. Sehingga bisa kelihatan karena dalam ruangan ini ibu bebas buka baju, buka kudung. Jangan sampai ada laki-laki yang bukan mahram. Ini semua tarbiyah ibu sekalian. Dan selama ibu-ibu ada di dalam, yang dibuat programnya amal semuanya. Program dakwah, program ta'lim, program muzakarah, wa ta'allum, program zikir, program tahajud, program bacaan Quran, bayan. Ini semua amalan-amalan ini bimbingan untuk ibu. Nanti pulang ke rumah, hendaknya kita makmurkan rumah kita dengan amalan-amalan ini. Tidak ada ibu gunjing-gunjing kan?
HP bahkan ditutup dulu. Betul-betul kita fokus pada amal. Harapan kita, harapan masyarakat kita, amal-amal yang ibu dapati selama khurut 3 hari ini menjadi terbiasa ibu dengan amal, dan ibu bisa menghiasi rumah tangga ibu nanti dengan amalan. Dan yang dikehendaki dalam amal adalah nurnya amal. Nur amal akan kita dapati kalau kita buat dengan istiqomah dan kesungguhan. Shalom ya semua ya. Baik, kita pulang nanti ya, kita terapkan apa yang sudah kita dapati di sini, dan insyaallah nanti hari Kamis, malam Jumat, malam markas kita, dorong suami jam 5 sudah ada di markas. Jadi kalau petani asap udah berhenti, sebelum asap udah berhenti. Pedagang juga sebelum asap udah berhenti. Sudah pulang mandi-mandi, ibu-ibu sudah menyiapkan makanan, masukkan dalam rantang, sleeping bagnya, sikat giginya dan sebagainya. Mas, saya itu udah siap alat-alat itikafnya. Dan siapkan makanan untuk 2-3 orang. Ya, semua amalan makom yang ibu sudah muzakarakan itu diperhatikan baik-baik. Ingatkan suaminya pada saat nisab amalan makominya tersebut. Dan di samping amalan makominya 2,5 jam tiap hari, 3 hari tiap bulan, 40 hari tiap tahun, 2 kali jaulah, 2 kali ta'lim, 1 musyawarah, juga hendaknya dorong suami untuk menyambut takaza-takaza. Tidak cukup nisab-nisab saja, tapi orang-orang lama juga hendaknya menyambut takaza-takaza. Dan ibu juga tanya suami setiap pulang dari markas, setiap pulang dari halakan, apa yang dibicarakan di halakan, apa yang dibicarakan di markas, inti musyawarahnya apa, hal itu sabak kisah apa yang diceritakan, bayarnya intisari bayarnya apa, gitu Bu. Jangan ibu diam-diam saja. Siapa tahu suami ibu bukan di markas tapi di tempat lain. Jadi ada connect, pikirnya ibu dengan pikirnya suami connect. Ya. Dan di rumah kita jadikan juga tempat musyawarah terpenuhnya takaza-takaza. Bila ada wanita yang suaminya sedang kerajaan Allah Subhanahu wa taala, ibu tanya sama suami, kapan kita silaturahmi ke ibu fulana karena suaminya sedang di Pakistan, suaminya sedang 4 bulan jalan kaki, suaminya sedang 40 hari. Ya, pendidikan kepada anak-anak, hidup sederhana, khidmat kepada suami, semuanya ibu kita niat amal insyaallah ya. Dan kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Semoga Allah pertemuan kita pada masa 3 bulan yang akan datang, atau kita keluar lagi pada masa waktu yang lebih banyak, 15 hari, 40 hari, atau suatu saat kita bisa sama-sama ke Pakistan, India, dan bisa sama-sama ke Malaysia, ke Thailand, ke Australia, ke Amerika.